Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, istri Ismail menjawab, kami baik-baik saja dan berkecukupan, seraya memuji bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ibrahim bertanya, apa yang kalian makan? Istri Ismail menjawab, kami memakan daging. Apa yang kalian minum? Lanjut Ibrahim. Istri Ismail menjawab, air. Kemudian Ibrahim berdoa, ya Allah, berkatilah mereka pada daging dan air. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, pada saat itu mereka belum mempunyai makanan berupa biji-bijian. Seandainya mereka memilikinya, niscaya Ibrahim akan mendoakannya supaya mereka diberikan berkah pada biji-bijian itu. Lebih lanjut, Ibnu Abbas berkata, untuk di luar Makkah tidak ada seorang pun sanggup hanya mengkonsumsi kedua jenis makanan itu saja. Ibrahim berpesan, jika suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan suruh ia untuk memperkokoh ambang pintunya. Nah, kalau ini mah pesannya untuk memperkokoh. Ketika datang, Ismail bertanya, apakah ada orang yang datang mengunjungimu? Istrinya menjawab, ya, ada orang tua yang berpenampilan sangat bagus, seraya memuji Ibrahim, dan ia menanyakan kepadaku perihal dirimu. Lalu kuberitahukan. Setelah itu pun ia menanyakan perihal kehidupan kita, maka aku jawab bahwa kita baik-baik saja. Apakah ia berpesan sesuatu hal kepadamu? Tanya Ismail. Istrinya menjawab, ya, ia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu agar memperkokoh ambang pintu-pintumu. Lalu Ismail berkata, ia adalah ayahku. Engkaulah ambang pintu yang dimaksud. Ia menyuruhku untuk tetap hidup rukun bersamamu. Itu ya. Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka selama beberapa waktu. Setelah itu ia datang kembali, sedang Ismail tengah meraut anak panah di bawah pohon besar dekat sumur Jam-Jam. Ketika melihatnya, Ismail bangkit hingga keduanya melakukan apa yang bisa dilakukan oleh anak dengan ayah, dan ayah dengan anaknya jika bertemu. Ibrahim berkata, wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu kepadaku. Laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Robmu itu, sahut Ismail. Ibrahim pun bertanya, apakah engkau akan membantuku? Aku pasti akan membantumu, jawab Ismail. Ibrahim bertutur, sesungguhnya Allah menyuruhku untuk membangun sebuah rumah di sini, seraya menunjuk ke anak bukit kecil yang lebih tinggi dari sekelilingnya. Pada saat yang sama, ada sebuah kapal milik seorang pedagang dari Romawi terdampar di Jeddah. Kayu-kayunya pun mereka ambil untuk dijadikan atap Ka'bah. Oh, ini nyambung ya, tadi udah ya.
anak bukit kecil yang lebih tinggi dari sekelilingnya. Nah, sampai sini 265. 266-nya yang ini tadi. Nah, yang ini 26-nya langsung nyambung ke sini ya. Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya, pada saat itulah keduanya meninggikan pondasi Baitullah ya. Nyambung. Langsung bisa dilihat video ya, video sebelumnya. Nah, ini sudah, kita lanjut sampai ke sini. Nah, Duwaik Bani Mawlid Amr kabilah Hujah, maka orang-orang Quraisy memotong tangannya. Sampai memotong tangannya, kita lanjut ke sini. Nah, pada saat yang sama, ada sebuah kapal milik seorang pedagang dari Romawi terdampar di Jeddah. Kayu-kayunya pun mereka ambil untuk dijadikan atap Ka'bah. Dan ketika itu di Makkah terdapat seorang tukang kayu dari suku Kibti yang menyediakan berbagai keperluan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki Ka'bah. Selanjutnya kata Muhammad bin Ishaq, beberapa kabilah Quraisy mengumpulkan batu untuk membangun Ka'bah. Masing-masing kabilah mengumpulkan batu-batu itu untuk mereka masing-masing. Lalu mereka membangunnya. Ketika bangunan itu sampai pada bagian rukun, yaitu Hajar Aswad, terjadilah pertengkaran di antara mereka. Masing-masing kabilah ingin mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya. Sampai akhirnya mereka berdebat, saling adu mulut dan bahkan bersiap untuk perang. Kemudian Banu Abizar mendekatkan mangkuk besar yang berisi darah. Lalu mereka dan Banu Adi bin Ka'ab bin Lu'ay berjanji setia untuk mati dan memasukkan tangan mereka ke dalam darah yang berada di dalam mangkuk besar tersebut, dan mereka menamainya dengan sebutan Laqatud Dam. Orang-orang Quraisy pun menunggu selama 4 atau 5 malam. Selanjutnya mereka berkumpul di masjid untuk memusyarahkan dan menyelesaikan persoalan itu secara adil. Sebagian perawi mengatakan bahwa Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Ma'zum, yang saat itu adalah orang tertua di antara orang Quraisy, mengatakan, "Hei sekalian kaum Quraisy, serahkan persoalan yang kalian perselisihkan itu kepada orang yang pertama masuk dari pintu masjid ini untuk selanjutnya memberikan keputusan di antara kalian." Maka mereka pun melakukannya, dan ternyata orang yang pertama kali masuk adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat Rasulullah SAW, mereka pun berkata, "Inilah Al-Amin, orang yang terpercaya. Kami menyetujui Muhammad ini." Nah, setelah beliau bertemu mereka dan mereka pun menceritakan kepada beliau, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah sehelai kain untukku." Kemudian beliau dibawakan sehelai kain. Selanjutnya beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkan Hajar Aswad pada kain itu dengan tangannya. Dan setelah itu beliau berujar, "Hendaklah setiap kabilah memegang sisi kain, lalu angkatlah secara bersamaan." Mereka pun melakukannya sehingga ketika sampai pada tempatnya, Rasulullah SAW meletakkan Hajar Aswad dengan tangannya sendiri pada tempatnya semula. Selain itu beliau membangun di atasnya sebelum diturunkan wahyu. Orang-orang Quraisy menyebut Rasulullah SAW dengan sebutan Al-Amin. Ya, jadi ini sebelum jadi Rasul ya. Kemudian mereka meneruskan pembangunan Ka'bah seperti yang mereka kehendaki. Lanjut ya, selanjutnya Muhammad bin Ishaq menceritakan, pada masa Rasulullah SAW, Ka'bah itu berukuran 18 jiro atau hasta dan ditutupi dengan kain katun dari Mesir. Kemudian setelah itu dengan kain wol hitam, dan yang pertama kali menutupinya dengan kain sutra adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis Ibnu Katsir katakan, bangunan Ka'bah itu tetap seperti yang dibangun oleh orang-orang Quraisy hingga terbakar pada awal kepemimpinan Abdullah bin Jubair. Setelah tahun 60 Hijriah dan pada akhir pemerintahan Yazid bin Muawiyah, ketika mereka mengepung Ibnu Jubair, maka pada saat itu Ibnu Jubair merobohkan Ka'bah ke tanah dan membangunnya kembali di atas pondasi yang dulu dibuat oleh Ibrahim alaihissalam. Ibnu Jubair memasukkan Hijir Ismail ke dalam bangunan Ka'bah dan membuatkan pintu Ka'bah pada bagian timur dan bagian. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk
sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman-kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.